Assalamualaikum, perkenalkan saya Nadia Tri Ramadhani dengan NIM 3193121 dari Teknik Industri A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis saya mengenai kasus jatuhnya pesawat Valuejet 592. Pada tahun 1980, terjadi deregulasi maskapai penerbangan yang menyebabkan berdirinya salah satu generasi pesawat murah baru bernama Valuejet. Valuejet menawarkan biaya tiket pesawat yang murah dengan tujuan ke Florida dan tempat terkenal lainnya. Penghematan biaya oleh Valuejet tergolong berhasil dan bisa tercapai karena Valuejet menyewa perusahaan lain untuk melakukan operasi rutin pesawat. Salah satu contohnya seperti perusahaan Sabretek yang disewa oleh Valuejet untuk melakukan pemeliharaan pesawat. Namun situasi penghematan biaya seperti ini ternyata menyebabkan malapetaka bagi Valuejet, yang membuat Valuejet mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengganti rugi yang disebabkan oleh kecelakaan di tahun 1966. Kecelakaan ini didasari oleh beberapa kejadian fatal yang dilakukan oleh petugas Sabretek maupun dari kru pesawat Valuejet sendiri. Beberapa fakta mengenai penyebab kecelakaan pesawat diantaranya seperti yang pertama, pegawai Sabretek melanggar aturan pemeliharaan Valuejet, yaitu mengganti tutup pengaman pada tabung oksigen dengan pita perekat. Lalu dua mekanik dari Sabretek membuat keterangan palsu pada kertas kerja mereka karena mereka mengatakan bahwa tutup oksigen sudah dipasang dengan benar dan pekerjaan mereka telah selesai. Yang kedua, petugas pengiriman tidak melakukan pengemasan barang kiriman dengan baik. Mereka juga membuat pernyataan palsu pada tiket pengiriman karena mereka menulis bahwa kotak tersebut berisi tabung oksigen kosong, padahal sebagian besar dari tabung tersebut masih terisi penuh. Kategori masalah etika kasus ini didasari oleh isu faktual karena fakta-fakta mengenai penyebab dari oknum terkait dari kasus ini sudah sangat jelas dan benar-benar diketahui. Selain itu, kasus ini juga didasarkan oleh isu konseptual yang berkaitan dengan ide dari perusahaan Valuejet untuk menawarkan biaya tiket penerbangan yang murah dengan tujuan tempat-tempat terkenal. Selain itu, untuk teori yang dilanggar dalam kasus ini yaitu teori etika kewajiban dan hak. Di dalam etika kewajiban, setiap orang memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak orang lain. Sedangkan di dalam etika hak, orang mempunyai hak dasar yang wajib dilindungi oleh orang lain. Sayangnya, pernyataan tersebut tidak dapat ditemukan pada kondisi pra-kejadian kecelakaan. Bukti nyatanya dapat kita temukan pada desain kompartemen kargo tidak dilengkapi dengan detektor panas, yang artinya desainer pesawat tidak memprioritaskan dan tidak memberikan hak penumpang untuk selamat dan merasa aman serta nyaman selama penerbangan. Paradigma positif pada kasus ini yaitu Valuejet menjadi generasi pesawat baru yang menawarkan tiket biaya penerbangan murah dengan tujuan Florida dan tempat terkenal lainnya. Hal ini tentu saja menarik minat calon penumpang dan membuat mereka tergiur untuk melakukan perjalanan dengan biaya yang minimum. Sedangkan paradigma negatifnya yaitu Valuejet menyerahkan ke tangan lain untuk melakukan pemeliharaan pesawat. Mereka yang pada akhirnya menimbulkan banyak masalah baru dan memberikan dampak langsung bagi perusahaan Valuejet, seperti beberapa oknum yang telah melanggar sumpah profesinya. Selain itu, saya juga memaparkan alternatif dari paradigma positif dan paradigma negatif. Yang pertama, Valuejet harus melakukan pemeliharaan pesawatnya sendiri dan rutin melakukan pengecekan kondisi pesawat mereka. Yang kedua, desain pesawat harus mengikuti standar keselamatan, salah satunya dengan cara memasang detektor panas pada kompartemen kargo. Yang ketiga, petugas bagasi dan petugas pengiriman harus selalu bersikap jujur selama melakukan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, kopilot melakukan double checking terhadap barang yang akan dibawa bersamaan dengan penumpang, serta peka terhadap akibat dari semua sesuatu yang telah dilakukan. Seperti itulah analisis yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.